Pukulan terhadap dunia usaha akibat pandemi virus corona kian nyata. Pengusaha mengaku dana cadangan perusahaan hanya bisa bertahan hingga Juni 2020. Alhasil, pengusaha terancam tidak dapat membayar tunjangan hari raya kepada para pegawai. Hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdani pada program Squawk Box pagi tadi. Ia menyebut hampir semua sektor terdampak COVID-19 seperti ada 698 hotel yang ditutup, transportasi daerah yang beroperasi tinggal 10%, hingga industri manufaktur yang mengalami kesulitan cash flow atau minus. Atas keadaan ini, banyak dari perusahaan yang tidak mampu membayar THR karena keadaan yang semakin sulit. Dari data yang masuk, dana cadangan itulah rata-rata hanya 2 bulan, Mbak. Jadi kalau kita bicara 2 bulan, kejadian ini adalah awal Maret, maka sebetulnya pada waktu bulan Mei nanti itu posisinya adalah mereka betul-betul sudah tidak ada cash flow. Nah, kalau tidak ada cash flow berarti praktis tidak mungkin mereka itu bisa membayar THR seperti yang ada di dalam aturan undang-undang kita. Nah, ini banyak dari mereka sudah menyampaikan untuk menyicil dan untuk melakukan sosialisasi yang lebih dalam kepada pekerjanya karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kendati begitu, pemerintah mengingatkan kalangan pengusaha agar tetap membayar tunjangan hari raya atau THR kepada para karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menyebut saat ini Kementerian Tenaga Kerja tengah mempersiapkan hal-hal terkait THR tersebut. Apalagi dari kalangan pengusaha, pemerintah juga telah memberikan keringanan dengan menanggung pajak penghasilan PPh 21 karyawan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan atau Perpu. Diingatkan kepada pihak swasta bahwa THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan, dan tentunya Kementerian Tenaga Kerja sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan THR tersebut. Namun pemerintah sudah mempersiapkan dan memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha, antara lain dengan PPh pasal 21 yang selama ini sudah diberikan kepada sektor pengolahan. Ini berdasarkan paket kemarin yang diluncurkan, yaitu melalui Perpu dan APBNP. Dukungan untuk sektor usaha ini akan diperluas, tidak hanya ke sektor industri manufaktur, tetapi sektor terdampak lain, juga termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor yang nanti kami akan segera koordinasikan untuk ditambahkan.